Nanti secara khusus lah saya akan berbicara mengenai Masela karena ini sebuah investasi yang sejak kita merdeka ini investasi yang paling besar dan dari sisi dampak nantinya itu bisa ratusan ribu yang bekerja di sana. Ini kan besar produksinya ya, cadangannya juga besar dan ini menjadi satu harapan kita ke depan. Sayangnya kan biaya yang sudah dikeluarkan sangat besar. Sehingga transformasi ekonomi di negara kita ini mandek gara-gara hal seperti ini. Halo Sobat Corong ID, salam sejahtera untuk kalian semua. Kabar kurang mengenakan datang dari negeri kita tercinta, di mana cadangan gas terbesar di Asia Tenggara milik Indonesia perlahan mulai terancam membeku. Sahabat sekalian, pandemi telah mempengaruhi banyak sektor di Indonesia, banyak sektor menjadi kacau termasuk ketimpangan ekonomi. Padahal ekonomi Indonesia sempat naik, bahkan Indonesia dicap sebagai negara kelas menengah ke atas pada tahun 2019 lalu. Namun sayang beribu sayang, pandemi keburu melanda, ekonomi Indonesia kembali turun menjadi negara menengah ke bawah. Pandemi membuat warga susah untuk beradaptasi secara biasa, bahkan PPKM saja dinaikkan menjadi level 4, yang berakibat perputaran uang melambat. Padahal kan, pertumbuhan ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh perputaran uang di masyarakat. Walaupun begitu, sebenarnya, ekonomi kita masih dapat hidup lewat aktivitas minyak dan gas yang diproduksi Indonesia. Sayangnya sob, harta Indonesia ini juga ikut turun akibat beberapa hal teknis yang tidak berubah sejak dulu ini. Rasa-rasanya sektor migas dituntut harus siap menghadapi tekanan untuk ikut beradaptasi dengan situasi unik Indonesia saat ini. Kurang lebih ada separuh dari cadangan gas bumi Indonesia yang berpusat di 3 tempat, yakni IDD 2,66 TCF, Blok Masela 16,73 TCF, dan Blok East Natuna 49,87 TCF. Di mana 3 tempat inilah yang menjadi kunci tulang punggung produksi nasional di masa depan. Namun ketiga ladang gas raksasa yang dinilai sebagai kunci cemerlang untuk perekonomian Indonesia, nyatanya malah molor sejak sebelum pandemi melanda. Sahabat sekalian, ladang gas kita yang berada di tepi laut China Selatan yaitu Natuna, yakni ladang gas Natuna de Alpa, yang ditinggalkan begitu saja. Sayang sekali, Natuna de Alpa dulunya ditemukan oleh perusahaan Italia Eni di tahun 1973, dan diperkirakan menyimpan 46 juta kaki kubik gas yang dapat diperoleh kembali, namun dibiarkan membeku dan tidak laku begitu saja. Nyatanya bukan hanya Blok Natuna yang menjadi tantangan bagi Indonesia, tapi juga cadangan minyak dan gas alam Masela di Indonesia Timur yang akan menjadi ancaman selanjutnya. Sudah lebih dari setahun setelah Royal Dutch Shell umumkan menarik diri dari proyek gas alam Masela di timur Indonesia. Kini, Indonesia belum menemukan pembeli yang minat untuk saham 35% dalam kerjasama 19 miliar US dollar. Mungkin inilah sebabnya mengapa ekonomi Indonesia terlihat makin lesu, dilihat-lihat makin tak sehat saja. Sahabat sekalian, padahal dulu Shell sudah lama menginginkan Blok Masela sejak pemerintahan baru Jokowi. Bahkan Shell bersikeras membangun fasilitas proses di darat tahun 2015, guna mengembangkan pembangunan di Indonesia Timur yang masih kurang. Alih-alih sudah menyiapkan teknologi pencairan gas alam mengapung, Shell malah menyatakan mundur. Blok Masela yang dicap sebagai sumber gas terbesar di Asia Tenggara, sebenarnya bukanlah sepi peminat sob. Bahkan, tercatat, ada 2 raksasa migas Petroleum and Chemical Corporation dari China atau Sinopec dan raksasa Jepang, Inpex Corporation pernah menyatakan minat dengan ladang gas Masela. Namun Sinopec kini telah mundur, meninggalkan Jepang dalam kebingungan mengolah sumber daya gas terbesar di Asia Tenggara yang belum termanfaatkan. Ia bingung bagaimana cara mengolahnya. Blok yang menyimpan sebanyak 18,5 triliun kaki kubik gas dan 225 juta barel kondensat sangatlah susah untuk dijangkau, lagi dan lagi tantangannya adalah lokasi.
Sahabat Corong ID, analisis komparatif dari berbagai proyek LNG yang dibagikan di antara para eksekutif industri menunjukkan Masela berada di ujung paling atas dari kurva biaya. Titik impasnya sendiri mencapai $7 Amerika Serikat 85 sen sampai $8 Amerika Serikat per MBTU serta permintaan domestik akan terus meningkat untuk gas alam karena sifatnya yang lebih bersih dari batu bara dan kini mengisi 18% dari campuran energi. Mengingat konsumsi gas di Indonesia masih terbilang tinggi, dengan data tahun lalu masih mencapai 2,8 juta ton, turun sedikit dibandingkan tahun 2019. Sahabat sekalian, yang menjadi kunci di sini adalah pemerintah. Pemerintah memainkan peran sebagai satu kunci pendongkrak keberhasilan pengembangan gas di ketiga tempat ini, akan tetapi sampai sekarang belum berhasil juga. Target pemerintah untuk mengembalikan posisi produksi minyak mentah menjadi 1 juta barel per hari pada 2030 dinilai akan sulit tercapai, dengan cadangan minyak dan gas bumi migas yang ada saat ini. Obrolan ini juga pernah dikatakan oleh praktisi migas nasional Rudy Rubiandini. Beliau juga menambahkan jika pemerintah harus lebih atraktif dalam menggait investor besar, untuk mau masuk ke Indonesia agar bisa menemukan cadangan migas baru. Selain itu, mungkin pemerintah seharusnya juga bisa memberikan dukungan untuk menjaga industri hulu migas di dalam negeri dengan meningkatkan prospektivitas eksplorasi migas, meningkatkan iklim investasi melalui pendekatan fiskal, memberikan kepastian regulasi, serta stabilitas politik dan keamanan. Mungkin dengan begitu, tantangan ini akan mudah dihadapi secara bersama. Lantas bagaimana pendapat pemuda-pemudi Indonesia terkait hal ini, terkait ujung tombak dan kunci perekonomian Indonesia yang terancam membeku? Coba tuangkan isi pikiran kalian di kolom komentar. Oke, sekian dari admin, terima kasih.